merasa paling hebat. Itu sholatnya, baca Qur'annya, baca sholawatnya, nggak ada gunanya itu. Paham tidak? Wa hubbud dunya, dan cinta. Wa qillatul haya'i, dan sedikitnya malu, sedikit kurang rasa malu. Wa tulul amal, dan panjangnya angen-angen. Wa dzulmun la yantahi, dan kezaliman yang tidak pernah berakhir. Ada pejabat zalim, sodakonya, umroh hajinya, sholat wiridnya, zikir istighosanya, baca Qur'annya, percu. Kalau ada pejabat zalim, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang salah dibelani, dilindungi, yang benar ditangkap. Wah, itu nanti itu nggak ada gunanya sholatnya itu, hajinya, umrohnya. Dikira pejabat kalau korupsi uangnya untuk umroh selesai. Enggak selesai. Kalau mau dapat korupsi untuk haji, untuk umroh, selesai nggak itu? Enggak. Masih ada hakul adami. Kembalikan dulu hakul adam, baru umroh, baru haji. Faman taraka tajassusa fi kaifiyatillahi munhal bara'at minan nifaq. Barang siapa tidak mengintip-ngintip bagaimana Allah mentakdirkan makhluk inilah, maka dia akan diberi lepas dari munafik. Jadi begini, nifaqul i'tiqad. Kamu mengintip-ngintip, kenapa ya Allah begini? Kenapa Allah gini? Kenapa saya banyak anak tapi rezekinya kecil? Dia gak punya anak malah kaya. Karena Allah begitu. Ada orang gak punya anak, sekaya. Ada orang punya anak 9, Masya Allah. Yang paling kecil masih nyusu, kakak nyusu masih lari-lari, yang lari-lari masih main-main. Masih kecil-kecil. Sarapan cuma ada singkong 4 butir. Dipecah bareng-bareng. Nanti makan lauknya telur, dibagi 9 telurnya itu. Ada orang nggak punya anak, kaya dan raya, kaya dan itu kadang-kadang Allah begitu. Hak takdirnya gitu. Ada yang otaknya cerdas, semangat ingin mondok takofah, aduh bapaknya nggak mampu membiayain. Ada yang bapaknya kaya, anaknya yang malas, alias culas, alias males, alias blamblo, alias toglo, alias apa? Plat-plat. Anaknya males, ngaji males, sekolah males, sholat males, tidur terus. Padahal bapaknya siap membiayain mondok sakofah. Tapi anak itu apa? Mbla, togla. Lafal muniha bil bina il majhul, muniha. Baca jangan manaha. Bimana utiya, diberi. Wa naibu fa'ilihi, naibul fa'il huwal maf'ul awal. Wa ma ba'du huwal maf'ul tsani. Wal maqalatu rabi'atu an Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala alamatul arifina thamaniyatu asya'a. Tandanya orang ma'rifat, orang yang sudah arif, makomnya sudah ma'rif. Ada berapa tandanya? Ada qalbuhu, ay qalbul arif, hatinya si arif itu ma'al khaufi war roja, hatinya takut pada Allah tapi optimis kepada Allah, takut pada tapi juga takut dari siksanya, optimis dengan rahmatnya. Allah nggak kejam banget tapi juga nggak membiarkan banget. Jadi kita ini kalau dengan Allah harus bainal khaufi war roja. Apa? Bainal khaufi war roja. Jangan sangat takut kayaknya Allah tuh nggak punya rahmat. Makanya kalau kita dosa pasti neraka ini. Karena Allah bukan Tawwabur Rahim, bukan Rahman Rahim. Tapi kalau menggampangkan, Allah baru sekali saja kok, itu juga jangan. Namanya tidak takut pada Allah. Maka kita harus tengah-tengah antara bainal khaufi war roja. Wasul khaufi, asalnya takut itu ma'rifatul qalbi bijalalillahi ta'ala wa qahrih
wa ghinahu an jami'i khalqih wa syadidu iqabih liman asah. Asal mulanya orang bisa takut, ma'rifatul qalbi bijalalillah. Hatinya takut dengan keagungan, hatinya tahu dengan kebesaran Allah. Wa qahri dan otoritanya Allah, kekuasaannya otoriter. Wa ghinahu dan tidak butuh, Allah itu enggak butuh an jami'i khalqi dari semua makhluknya, enggak butuh Allah itu. Kita nanti takut tuh kalau gitu. Wa syadidu iqabihi liman asah, dan siksaan yang berat, siksanya Allah yang berat, yang sangat pedih bagi orang yang maksiat. Nanti hatinya takut. Kalau hatinya kamu begini, takut enggak? Takut enggak? Takut. Kalau hatinya kamu begini, mengerti tentang jalalillah, mengerti bahwa Allah itu enggak butuh kita, mengerti bahwa iqabnya Allah itu sangat syadid. Takut enggak? Fa nasha'a min hadhil ma'rifati halatun wa halatu wajalin tusammal khauf. Maka dari pengetahuan ini akan muncul di hati orang itu sifat wajal, segan, yang dinamakan takut, segan pada Allah. Mau dosa itu segan, malu, ya Allah, kamu telah diberi segala-galanya masih melanggar aturannya. Wa thamratuhu al-maqsudatu minhu tarkul ma'asi. Buah dari orang takut pada Allah apa? Meninggalkan maksiat. Mulutnya mengatakan takut, ya maksiatnya terus. Berarti takut bohongan itu. Ayo bunyi. Wa thamratuhu tarkul ma'asi. Target yang kita cita-citakan adalah supaya kita bisa mengendalikan diri dari meninggalkan nafsu maksiat, supaya kita takut pada Allah. Sekarang roja. Wa aslu rojai, asal mulanya harapan optimis, ma'rifatul qalbi, hatinya tahu, si'ata rahmatillah, keluasan rahmatnya Allah. Ada batasnya enggak? Ada batas enggak rahmatnya Allah? La awal wala la bidayah wala, tidak ada permulaan, tidak ada ujung akhir. Wa azima fadlih, dan keagungan anugerahnya Allah. Wa jamila wa'dih, dan keindahan janjinya Allah. Liman ata'ahu, bagi orang yang mentaatinya. Hati kita tahu Allah itu rahmatnya luas, anugerahnya agung, selalu berjanji kepada yang taat dengan surga dan pahala. Maka kita timbul sifat roja. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih sayang, Rahman Rahim. Rahmatnya gak ada ujungnya, anugerahnya gak ada ujungnya. Fayansha'u min hadhil ma'rifati halatu farahin tusamma roja. Maka muncul dari ma'rifat tadi ini, memahami tadi itu, mengetahui tadi hatinya, muncul keadaan gembira dalam hatinya. Gembira dinamakan tusammar roja, namanya roja. Kegembiraan dalam hati melihat Allah itu maha pengampun, penyayang, namanya roja. Wa thamratul maqsudatul minhu, buahnya apa buahnya? Al-musara'atu fil khairat, bergegas melakukan kebaikan. Kita tahu Allah itu maha Rahman Rahim, Ghafur Rahim, Latif Karim. Ya ayo salat rajin, ya ayo berbuat baik rajin. Paham tidak? Kalau tahu maha Allah itu maha Rahman Rahim, malah dosa gimana sih? Kalau kita tahu Allah maha Rahman Rahim, maka kita rajin musara'ah fil khairat, bergegas. Menyingsingkan lengan baju. Bahasa Jawa ini piye? Cing-cing tali wondo. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a ar-raja'u wal khawfu fi qalbi mu'minin illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja' wa ammanahu min al-khawf. Majtama'a, tidak berkumpul, ar-raja'u, harapan positif, optimis, wal khawfu, dan rasa takut, pesimis. Jadi kumpulkan nih, roja dengan khauf harus
kumpul fi qalbi mu'min, di dalam hati orang mukmin, illa atahullah, Allah akan memberikan kepada orang mukmin tersebut ar-raja, harapan, wa ammanahu, dan mengamankan Allah kepada orang mukmin tersebut minal khaufi, dari rasa takut. Jadi kalau kita roja dan khauf, malah itu khaufnya hilang nanti, malah khaufnya hilang. Allah yang beri khaufnya hilang, sehingga tinggal roja. Husnudzon, dengan Allah husnudzon enggak? Dengan Allah suudzon apa husnudzon? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kasih Sayang, Rahman Rahim, Ghafur Rahim, Latif Karim. Itu ya, itu namanya husnud. Jangan, sudah baca ini enggak rezeki, enggak dagang, enggak laku-laku. Itu namanya suudzon namanya. Sudah salat tahajud tapi doa saya enggak dikabul-kabulkan. Saya udah mati-matian doa istighotsah, pemilu DPR kalah. Itu namanya suudzon. Siapa tahu kamu itu lebih baik nggak jadi DPR, kata Allah gitu. Kamu itu lebih baik nggak jadi. Kalau jadi DPR kamu itu korupsi lah, nyeleweng lah, melanggar aturan, malah penjara nantinya. Maka Allah sayang kepada kita. Waktu Gus Dur jadi presiden tahun 1999 sampai 2000, saya mengharap jadi menteri. Ini sekali jadi menteri agama. Nggak jadi. Gus Dur nggak milih saya. Gus Dur lengser. Semua orang tahu saya dekat dengan Bu Mega. Haji dengan saya. Umroh dengan saya Bu Mega itu. Wah ini saya ini. Orang semua tahu. Wah ini menteri agamanya Said Agil nih. Said Agil Munawar. Itu namanya Allah sayang pada saya itu. Kalau saya menteri siapa tahu korupsi masuk penjara. Kalau kemarin waktu Pak Jokowi awal nawari Menteri Agama, saya nggak mau, sudah nggak ingin jadi menteri, nggak ingin. Udah tua. Waktu Gus Dur saya masih muda, umur saya masih 40 berapa? 43 ya. Lahir 53, tahun 2000 berapa? 47. Masih ingin jadi menteri. Ambisi. Ya Allah nggak nunjuk saya menteri, ya Allah. Gus Dur cuma 2 tahun kan, ganti Bu Mega. Semua orang tahu Bu Mega yakin saya Menteri Agama saya. Karena haji dengan saya, umroh dengan saya. Kalau ada masalah agama tanya saya. Agil Munawar. Bukan Agil Sirot. Gak ada garis tangannya menteri itu, gak ada garisnya tuh. Gak ada. Adanya Kiai Takofah. Bersama-sama cewek-cewek yang cantik. Yang cantik tapi yang enggak, yang banyak. Bersama-sama cowok-cowok yang ganteng lah 1-2, yang enggak ya banyak. Kulitnya hitam, pendek, bulat, petekel, gembrot, pesek, baunya kecut. Ya Allah, Masya Allah. Kalau punya uang saya nggak maksa ya. Kalau punya uang beli minyak wangi supaya baunya jangan bau penguk, nek, mau muntah. Terus kalau punya uang beli minyak wangi ya beli ya. Ya berapanya harganya minyak wangi yang sedang? Di bawah 5.000, ya lah. Semuanya minyak wangi lah, supaya jangan bau jangan bau sambal ikan walisanuhu ma'al hamdi wassana'i 'ala Allah. Alamatnya orang yang arif kepada Allah, lisannya selalu baca alhamdulillahi rabbil, apapun yang terjadi. Ada ujian, cobaan, kecelakaan, rumahnya kebanjiran, sawahnya kebanjiran, nggak panen, alhamdulillah. Waktu ada gempa di Jogja dulu, tahun berapa tuh? Jogja, Kiai Nawawi itu dari desa Ngurukem dia pesantren, Ngurukem. Pidato apa?
Alhamdulillah yang hancur hanya rumah saya. Masya Allah. Ya kalau kamu kebaliknya, rumah saya nggak apa-apa, rumah lain udah hancur. Kalau saya, gempa banjir nggak apa-apa rumah saya, itu orang lain udah hancur. Kalau Kinawi nggak, hancur rumahnya, iya rumahnya hancur. Pesantrennya juga ada yang hancur. Alhamdulillah di desa saya Ngurukem hanya rumah saya yang hancur. Coba, kamu begitu nggak? Begitu nggak? Begitu nggak? Alhamdulillah hanya saya yang sakit, yang lain nggak sakit. Begitu nggak? Nangis, ingat kepada Allah. Badan segini gagahnya, uangnya banyak, mobilnya bagus, dibuang. Badan akan dibuang, badan ini. Itu kalau matinya wajar, siapa tahu kecemplung laut. Siapa tahu jatuh dari atas. Kalau wajar sakit, badan sakit, dimandiin, dibungkus kafani, dibuang ke karang kebun sungung, kebun kosong, yaitu badan seperti gagahnya ya Allah, ganteng, gagah, cantik, jelita, bidadari, ada kahayangan. Dan kalau mati, mau dikeloni terus. Istri sudah mati masih dikeloni terus. Ya enggak, 3 hari udah bosok. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lau anna buka'a Dawud wa buka'a ahli al-ardi ya'dilu buka'a Adam ma'adalah. Seandainya nangisnya Nabi Dawud itu tukang nangis, dan nangisnya seluruh makhluk di muka bumi dibandingkan dengan nangisnya Nabi Adam, enggak seimbang. Nabi Adam selalu menangis, merasa salah, melanggar larangan di sampai akibatnya Adam dan keturunannya manusia keluar dari surga hidup di yang penuh dengan ujian. Apa doanya? Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dibuang di Gunung Himalaya India, Ibu Hawa di Jeddah. Jeddah maknanya nenek, Jeddah. Nenek. Berapa ratus ribu tahun? 100 ribu tahun ya? 100 ribu tahun saling mencari, ketemu di Jabal Arafah, Jabal Rahmah di Arafah. Ya Allah. Akibat melarang satu larangan. Lah kamu melanggar berapa larangan? Nabi Adam diusir dari surga. Yang pelanggarnya berapa? 1. Kamu berapa kali melanggar? Pantas nggak masuk surga. Jawab yang benar ya Allah. Melanggar larangan banyak apa sedikit? Pantas nggak masuk surga. Hus. Wa iradatuhu ma'at tarki war ridha. Kemauannya orang arif itu adalah meninggalkan kemauannya sendiri. Meninggalkan kemauannya sendiri. Dan ikhlas ridho dan kemauannya Allah. Tarku iradati nafsihi, meninggalkan kemauan dirinya sendiri. Ma'ar ridho, dengan ridho li iradatihi ta'ala, dengan ridhonya Allah ta'ala. Li nafsil arifi, kepada dirinya si arif. Fal arif muradun la murid. Fal arif muradun la. Arif itu yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang menghendaki Allah. Yang dikehendaki dengan ridho Allah, bukan yang menghendaki ridho Allah. Yani bidzalik tarkud dunya wa talabu ridahu maulah. Meninggalkan dunia dan mencari ridho Tuhannya. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada artinya salat kalau tanpa khusyuk. Allahu Akbar ingat ketoprak, Al-Fatihah ingat bakso, terus nanti ruku ingat somai,
Sujud ingat apa? Mie ayam. Itu khusyuknya kapan? Khusyuknya kapan? Takbir, Fatihah ingat, ketoprak. Ruku ingat, bakso. Sujud ingat, somai. Julus, duduk ingat, mie ayam. Sujud lagi ingat. Terus sholatnya kapan sholatnya? Itu sholat itu. Sholat itu harus khusyuk. Minimal ketika takbir. Kalau sama sekali nggak ada khusyuk ya bukan sholat. Post up di masjid namanya. Minimal kalau takbir hatinya harus dengan baca apa hatinya? Usolli fardhos subhi. Hatinya, mulutnya Allahu Akbar. Di sini hatinya apa? Usolli fardhos subhi rak'ataini ma'muman. Kalau hatinya nggak begitu, nggak sholat. Cuma gini apa artinya gini apa? Kalau hatinya nggak, ini sholat loh ini. Apa bedanya saya begini dengan saya niat sholat? Bedanya apa? Ya jauh, beda jauh. Nah, kalau saya begini ya begini aja. Paham tidak? Cuci muka. Tapi saya nggak niat wudu, ya cuci muka saja. Tapi kalau cuci mukanya dengan nawaitul wudu, ya namanya wudu. Kalau cuci mukanya bersih, mukanya bersih, yang bersih muka saja. Nyuci kaki saja kalau nggak niat wudu. Paham tidak? Maka kalau wudu nyuci muka harus nawaitul wudu. Niat itu penting. Terus sholat itu apa? Subuh, tentukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun nggak panjang-panjang nggak apa-apa. Usolli fardhos subhi ma'muman, sudah cukup lillahi ta'ala. Kalau panjang nanti Allah. Kepanjangan. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Gak jadi. Belum gol. Ulangi lagi. Usolli fardhos subhi Allah. Gak jadi, belum. Golnya malah cepat. Allah, itu gol dah. Ada enggak soal gitu? Ada enggak? Yang penting niat sholat itu ditentukan. Subuh, zuhur, asarnya yang penting. Subuh ya pasti 2 rakaat pasti. Jadi menentukan niat itu sholat subuh. Makmum penting, makmum. Karena kamu bukan sendirian. Bukan sholat sendirian, maka cuma makmum. Tapi kalau subuh, ya pasti 2. Ya pasti menghadap ke. Paham enggak? Itu kan usolli fardhos subhi ma'muman lillahi ta'ala. Cukup. Usolli fardhos Allahu Akbar. Kalau semua dibaca gimana jadinya? Ada Allah. Ada yang takbir ini. Allah Akbar. Ada enggak? Ada yang terlalu santai, Allah. Terlalu santai. Itunya ditekem itunya. Yang sedang tengah sini. Sedang. Jangan selalu gini. Jangan ketelak. Sedang Allahu Akbar. Ya sedang ini sini sedang. Kalau orangnya gemuk pantas, orangnya kurus. Fal khusyu'u fi juz'in minas sholati wajibun laisa bisyaratin. Khusyuk itu bagian dari sholat, wajibun yang tapi ternyata ya bukan syarat. Ada orang sholat tidak khusyuk, ya sah, tapi tidak ada nilainya. Kama qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi,
Auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ih. Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabinya. Abdi habli min ainika ad-dumu' wa min qalbika al-khushu' thumma ad'u fa inni astajibu lak wa ana al-qaribul mujib. Abdi, wahai hambaku, wahai manusialah, habli, berikan kepadaku min ainika, dari matamu, ad-dumu', air mata, air nangis untuk saya, kata Allah. Ayo kamu nangis untuk Allah, nangis lillahi. Wa min qalbika al-khushu', berikan kepadaku dari hatimu, berikan khusyuk kepada saya. Kalau sudah nangis, hatinya sudah khusyuk, fathumma ad'u, kemudian berdoa. Wah, udah, fa inni astajibu laka, maka saya akan mengkabulkan doamu. Wa anal qaribul mujib, dengan saya itu dekat dan maha mengabulkan doa. Ayo barang bunyi. Abdi habli min ainika ad-dumu' wa min qalbika al-khushu' thumma ad'u fa inni astajibu lak wa anal qaribul mujib. Wala khaira fi saumin lam tina'a fihi 'anil laghwi, dan tidak ada artinya puasa kalau tidak menahan diri dari omong yang kosong. Omong kosong, lahwun wala'bun walaghwun, omong gedab. Ayil kalam, apa lahu itu? Al kalam, omong-omong, allazi la faidata fi, yang tidak ada faedahnya. Dopok, drobos, gedabrus. Wala khaira fi qira'atin lil qur'ani la tadabbur fiha, dan tidak ada artinya baca Quran kalau tidak dengan mengangen-ngangen maknanya. Kalau baca Quran balapos pokoknya kenceng, bismillahirrahmanirrahim, nggak ngangen maknanya, pelan-pelan supaya nggak diikuti maknanya. Yasin, wahai Muhammad, wal Qur'anil hakim, demi Quran yang maha bijak. Innakal minal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang diutus. Tanzil azizir rahim, bisa nggak pelan-pelan asal diikuti mak. Lebih baik dapat 1-2 halaman daripada khatam tapi nggak ngerti, nggak diikuti dengan artinya. La nazara fi ahkamiha, tidak melihat atau memandang hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum qiraah. Wala khaira fi ilmin la wara' 'anis syubuhati wal muharramat fih, dan tidak ada baiknya nilainya ilmu tanpa wara', tanpa apik, tanpa selektif, tanpa hati-hati. Orang kalau berilmu harus hati-hati, jangan asal uang diambil, tahal tanggap diambil, amplop asal amplop diambil. Tahal atau enggak, yang penting diuntal, yang penting dimakan, maksudnya tahal atau enggak diambil, dimakan, dijelang. Enggak, tidak pantas bagi orang berilmu. Kiai seperti itu enggak pantas, ustaz seperti itu tidak. Kalau orang bodoh, barangkali pantas orang bodoh. Kiai nggak pantas begitu. La khaira fi ilmin la wara'an syubhati wal muharramat. Tidak selektif, tidak apik, tidak pilih-pilih, menjauhi syubhat dan menjauhi yang haram. Fihi, dalam ilmu ma'alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa hati-hati, takut dengan syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Barang siapa terjerumus pada syubhat, berarti terjerumus ke dalam haram. Wala khaira fi ma'in la sakhawata fi, dan tidak ada artinya harta kalau tidak dengan dermawan. Kamu kaya, punya uang, apa artinya? Ya kalau kamu sedekahkan. Kalau kamu pelit, kikir, liplop, unyeng-unyeng dua, maka nggak baik kamu kaya. Kamu nggak baik kamu kaya.
Kamu kaya itu baik kalau dermawan. La khaira fi malin la sakhawata fi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun baba atiyatin bisadaqatin aw silatin illa zadahu Allahu biha kasratan. Barang siapa seseorang memulai pemberian, membuka pintu pemberian atau memulai memberi bisadaqatin sedekah aw silatin atau silaturahim, Allah akan menambahkan tambahan yang banyak kepadanya, rezekinya semakin bertambah. Memang kalau dihitung, kalau di cara akal, punya uang 10 juta disedekahkan 1 juta, kurang apa tambah? Ya kurang. 10 disedekahkan 100, ya tinggal 9. Tapi Allah akan memberikan berkah. Yang 9 itu kamu makan, anaknya sehat-sehat, kamunya sehat, anaknya waras-waras, akalnya cerdas, barokah enggak? Tapi kalau kamu 10 juta enggak pernah sedekah, enggak pernah zakat 10 juta, enggak pernah diinfakkan apa-apa, dimakan kamu jadi penyakit, dimakan anaknya nakal, berkah enggak? Paham enggak? Paham tidak? Kamu punya uang 100 juta, disedekahkan 10 itu tinggal 90. Kurang kan ya? Kurang ya? Tapi 90 itu dimakan oleh kamu dan istri, sehat. Oleh anaknya jadi anak pintar, rajin, bener kelakuannya. Kamu punya uang 100 juta, gak pernah sedekah, gak pernah zakat. Uangnya kamu makan, kamu sering sakit. Dobol. Sakit apa? Ambeien. Sakit paling sengsara itu ambeien. Kenapa? Gak ada nengok. Coba kalau sakit paru-paru, orang nengok. Sakit jantung, demam, nengok nggak nengok. Nengok orang pertama tahu saya katanya demam berdarah beberapa hari, 3 hari, ya sabar ya, insya Allah nanti sembuh. Tapi saya tahu apa? Ambeien, coba lihat. Ada enggak orang nengok sakit ambeien? Ada enggak orang nengok sakit gigi? Nggak ada. Sakit gigi nggak ada nengok. Coba sakit demam, tengok panas dingin, tengok masuk angin, atau perutnya lambungnya kumat, wah nengok, orang banyak teman nengok. Dia sakit gigi, mana sakit coba mangap. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahu Allahu biha qillah. Dan tidak siapapun orang, barang siapa yang selalu minta-minta supaya lebih banyak uangnya, maka Allah akan menambahi kepadanya kekurangan, qillah, kemelaratan. Ada orang tukang minta-minta nggak akan cukup itu, nggak akan kaya, minta terus, proposal terus, betul nggak? Nah, jangan minta-minta ya. Mandiri, hidup itu mandiri. Rahul Baihaqi, wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha. Tidak ada kebaikan dalam persaudaraan, pergaulan, berteman. La hifdha fiha, tidak saling menjaga. Kalau berteman saling menjaga. Jangan kamu berteman malah mengumbar, menceritakan kejelekannya teman kamu, jangan. Menutupin. Misalkan ada kamu berteman dengan si Ahmad, ada orang jelek-jelekin Ahmad. Tahu saya tidak kok. Misalnya Ahmad itu malu, suka mencuri atau tukang kalau utang nggak bayar. Enggak, saya tahu enggak kok. Orang baik-baik saja. Wah, itu namanya teman. Suka dan kaya dan senang dan hidup dan mau mati bareng. Hidup bareng mau, mati bareng nggak mau. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bi ikhwanis safa. Carilah kamu teman yang jernih, yang bersih, berteman lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan. Fa innahum zinatun fil rakha'i wa ismatun fil bala'i. Teman yang bersih itu adalah hiasan dalam keadaan tenang, kaya, lagi enak, wa ismatun, dan penjaga fil bala'i, dalam ketika dapat ujian. Teman yang baik, ketika kita kaya dia senang, ketika kita bangkrut dia ikut
susah. Kalau teman yang tidak baik sebaliknya, ketika saya jadi kepala desa, banyak tamunya. Begitu saya nggak jadi ketua NU, tamunya nggak ada. Ini namanya teman yang tidak ikhlas, tidak jawab, tidak saya sekata nggak tahu ini nggak tahu ini, ini nggak tahu yang ini. Warwi Abu Zubair bi Ansar bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u kasirun bi akhihi. Orang itu kayaknya banyak karena lihat banyak temannya. Coba kamu banyak temannya, banyak tamunya, banyak sahabat karibnya, senang enggak kamu? Karena kan banyak. Wala khaira fi suhbatiman. Wala khaira fi suhbatiman la yara laka min haq mithla ma taralah. Nah, teman yang baik itu teman yang menunjukkan kepadamu kebenaran, mau ngeritik, mau memberikan kebenaran. Jangan muji-muji terus, bukan teman, itu malah penjilat. Kalau muji-muji terus, kalau kita salah dibenarkan. Jangan begitu, nanti gini-gini akibatnya jelek, jangan begitu. Baiknya begini, itu teman yang ikhlas, namanya ikhwanus sofa. Apa namanya? Wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha, dan tidak ada kebaikan bagi nikmat yang tidak langgeng. Wa kana ba'dhum da'a bihadza du'a. Ini namanya nikmat dunia enggak langgeng. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Ya Allah, janganlah kau ambil dariku nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wala khaira fi du'a illa ikhlasu fihi, dan tidak ada baik doa yang tidak ikhlas. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi alquluba aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati itu kata Nabi wadah, tempat wadah. Nah, yang paling baik wadah adalah yang paling bisa muadain. Hati itu bagaikan wadah. Yang paling baik adalah yang memang bisa untuk menjadi wadah, aw'aha, yang paling bisa muadain, yang paling bisa dijadikan wadah. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu wa antum wathiquna bil ijabah. Maka ketika kamu meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan kamu yakin bahwa doamu dikabulkan. Fa innallaha la yastajibu du'a man da'a min dhahri qalbin ghafilin. Allah tidak mengabulkan dosanya orang yang berdoa dari punggung hatinya, artinya ghafilin, yang lupa, doanya gedabrus panjang tapi hatinya kemana-mana. Amin, amin. Kemana itu? Amin, kemana? Baso, amin. Ketoprak, amin. Somai, adarnya nggak itu? Nggak ada artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaimata fuza biwaslin ayyi mustatiri anil uyuni wasirrin ayyi muktatami, supaya kamu Muhammad mendapatkan hubungan yang tertutup dari mata rahasia lah, wasilan dari rahasia ayub tatim, dari apa yang tersimpan. Fakhusta kulla fakhar. Jadi gini, Nabi Muhammad itu sering mendapatkan sesuatu yang nggak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad. Ada suatu ketika ketika turun ayat fa'auha ila abdi ma, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang telah diberikan, dan diterangkan wahyu apa itu. Hanya begitu bunyinya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, maladzi uhiya ilaika auha ilaika rabbuk? Apa sih wahyu, apa sih yang diwahyukan kepadamu itu apa sih? Nabi jawab, ya Aisyah,
aturidina an ta'lami ma la ya'lamu Jibril wala Mikail wala Nabi Mursal wala malakun muqarrab? Apakah kamu ingin tahu rahasianya wahyu yang tidak diketahui oleh malaikat, oleh para rasul, oleh siapapun? Kamu ingin tahu? Enggak usah. Ini namanya antara Allah dan Nabi Muhammad. Paham tidak? Waktu Aisyah tanya itu dibentak oleh Nabi. Jangan kamu ingin tahu semuanya. Ada wahyu, ada sesuatu yang diwahyukan yang tidak diketahui oleh malaikat, Jibril, Mikail, Israel. Para rasul nggak tahu. Bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Bahkan malaikat yang paling muqarrab, paling dekat dengan, nggak tahu wahyu apa yang diberikan kepada saya. Fakhuzta kulla fakharin ghaira mustaraki wajizta kulla maqamin ghaira muzdahami. Fakhuzta, maka engkau mendapatkan, Nabi Muhammad, engkau mendapatkan kulla fakharin, semua kebanggaan, kemuliaan, ghaira mushtarakin, yang tidak ada sekutunya, nggak ada yang ganggu, hanya Nabi Muhammad saja yang dapat. Wajizta kulla maqamin, kamu melewati, melangkahi segala makamnya siapa saja, ghaira muzdahamin, tanpa diributin. Wajalla miqdaru ma ulita min rutabi wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Kamu telah, betapa agungnya, betapa besarnya pangkat rutbah yang kamu dapatkan, dan betapa mulianya apa yang nikmat yang kau telah dapatkan. Tidak ada tandingannya. Lamma busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Gembiralah wahai orang Islam, kita mempunyai inayah, mempunyai rukun, mempunyai pasak patok tiang yang tidak akan goyang, yaitu pertolongan dari Allah. Kenapa? Mana itu pertolongan Allah? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah memerintahkan kepada kita ikut dengan akramul rusul, rasul yang paling mulia, maka kita pun menjadi akramul umam, umat yang paling. Jadi kamu ini umat yang paling, karena kamu umatnya Nabi yang paling. Walaupun kamu hidungnya, bibirnya tebel, pendek, gembrot, bulat, pedekel, gelap. Masya Allah. Ada tukang cukur, cantik perempuan. Setelah ngantri dulu kan, saya duduk mau cukur, pendek kalau panjang pak, banci. Suaranya besar. Saya kira perempuan, begitu saya duduk mau dicukur, pendek kalau panjang pak. Wah, ada perempuan suaranya besar, ya nggak pantas. Atau sebaliknya, laki-laki suaranya kecil, jauh nggak pantas. Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak pantas aja. Imam harus Bismillahirrahmanirrahim. Datang imam, pakainya jubah, pakainya gamis, pakainya musalli fardhu nas. Wa ra'at qulubal 'ida an ba'u bi thatatin kanatin asfalat ghaflan minal ghanami. Berita tentang diutusnya Nabi Muhammad menggetarkan hatinya musuh-musuh Islam. Berita Nabi Muhammad, sekarang ada Nabi diutus namanya Muhammad di Mekah, musuh-musuh Islam semua hatinya ketar. Kalau atin asfawafan seperti pengembala kambing kaget dengan datangnya serigala. Perumpamannya jauh banget. Perumpamannya jauh. Jadi musuh-musuh Islam terperanjat dengan telah diutusnya Nabi, seperti terperanjatnya penggembala kambing tiba-tiba ada macan. Penggembala kambing macan datang, kaget nggak itu? Kaget. Mazala yalqahumu fi kulli mutaraki hatta hakau bil qana rahman ala wadami. Nabi Muhammad selalu menghadapi musuh-musuh, nggak pernah mundur.
dari peperangan, sampai-sampai hatta haqau bil qana, sampai-sampai mereka menyamakan Nabi Muhammad itu dengan apa? Dengan binatang buas atau tombak, jadi tombak, dengan tombak yang tajam, lahman ala wadhami. Ya. Tombak yang bisa menusuk daging. Waddul firara fakadu yarbituna bihi asyarat ma'al akbani warrakhami. Waddul firara, musuh-musuh Islam ingin lari. Fakadu yarbituna bihi, seakan-akan mereka putus asa, yarbitu putus asa. Asyarat ma'al akbani warrakhami. Semoga mudah-mudahan ada burung datang menggigit tangannya, dibawa lari. Jadi orang kafir perang dengan Nabi Muhammad sangat ketat, sampai mengharapkan kayak seperti apa kalau ada burung besar membawa kabur dirinya, saking takutnya kepada Rasulullah. Tamdil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun min layal asyhuril hurumi. Hari-hari malam-malam berjalan, orang kafir tidak ngerti hitungannya, kecuali tidak sadar. Kecuali kalau hari-hari itu syahrul hurum, bulan-bulan Muharram yang dilarang perang. Jadi orang kafir itu lupa bulan, kecuali ingat bulan kalau bulan yang dimana di situ diharamkan perang, bulan haji, bulan Muharram, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Ramadan enggak bulan Rajab, haji, Muharram itu dilarang perang. Nabi Muhammad itu enggak perang itu. Mereka baru senang tuh. Kalau bulan-bulan yang dilarang perang, mereka senang. Ka'annama ad-dinu dhaifun halla sahatahum bi kulli qarmin ila lahmil 'ida qarimi. Seakan-akan agama itu bagaikan tamu yang tinggal di halaman rumahnya dengan segala keberanian, bikul qarmi, dengan segala keberanian, ila lahmil ida qarimi, yang sangat menyenangkan, menarik dari dagingnya para musuhnya orang Islam. Yajru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimawjin minal abtali mutatimi. Yang orang yang berani itu, pemberani itu, yajru bahra khamsatin, dia menarik itu apa? Menggerakkan lautan khamis, fawqa sabihatin, di atasnya apa? Di atas kuda. Yarmi bimawjin atau mutatimi, dan dia melempar dengan ombak bagaikan abtalil multatimi, ombak yang keras lah, yang besar. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibi yasubyastasilin lil kufri mustalim. Minggu, dan dari orang yang mencari mengamalkan sunnah, orang yang melakukan kesunahan lillahi, dengan Allah, muhtasibin, yang mencari pahala, yastubi mustasilin, yang mengungkuli berlebih ya, menyerang, yastubi mustasilin, yang menyerang kepada kekufuran. Hatta ghadat milatul islami wa ya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatar rahim. Sampai agama Islam yang tadinya asing apa? Sekarang sudah seperti rahim, seperti saudara. Agama Islam seperti sudah masuklah. Mausulatar rahimi, terhubung seperti silaturahim dengan agama Islam itu, tadinya asing tadinya. Makfulatan abadan minhum bi khairi abi wa khairi ba'li falam taitam walam taimi. Mereka ditanggung, dijanjiin selama-lamanya dari mereka dengan ayah yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad, wa khairi ba'li, dan baik-baiknya suami. Falam taitam, maka dia tidak akan menjadi yatim, walam taitam, tidak menjadi janda. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madara minhum fi kulli mustadami. Sahabat Nabi itu bagaikan gunung yang kalau nggak tahu seperti apa gagahnya sahabat Nabi, tanyalah pada orang yang pernah berperang dengan sahabat itu. Madara minhum fi kulli mustadamin, seperti apa mereka menyaksikan setiap tabrakan,
serangan dengan sahabatnya para sahabatnya Nabi. Wasal Hunainan wasal Badrun wasal Uhuda fusulu hatfinnahum adhaminal waq. Tanyalah pada gunung Hunain, tanyalah pada padang Badar, tanyalah pada gunung Uhud. Mereka itu adalah apa? Fushatun apa? Saksi yang menjadikan mereka ketakutan ya. Menjadikan mereka sangat ketakutan ketika perang Uhud, perang Hunain, perang Badar, perang ya itu semua mereka ketakutan. Tanya mereka. Al-mustil bidu humrun ba'dama waradat minal ida kulla muswaddin minal. Para sahabat Nabi itu mengeluarkan pedang putih, tapi nanti pedang itu menjadi merah setelah ditusukkan ke musuh, setelah kulla muswaddin minal lamami. Pedangnya putih, tusukkan ke perutnya musuh, ditarik menjadi merah. Di perang Badar, perang Hunain, perang Uhud. Wal katibina bisum bil khatimata rakat aklam harfajis min ghairu min ajim. Dan seperti sahabat Nabi itu seperti orang menulis dengan sumber khat, itu nama kayu. Kami namanya sumber khat. Yang tidak akan meninggalkan kecuali, yang tidak akan meninggalkan, membiarkan badan kecuali badan itu hancur. Dari kayu itu bisa menusuk orang, bisa mematikan orang. Al-Fatihah. Hatam ini hatam dekat lagi nih. 1, 2, 3, udah melompat. 3 lagi, 3 kali.